Di Indonesia, logo Apple kegigit sama kamera boba mungkin lebih penting daripada isi rekening. Kalian pernah nggak kepikiran, kenapa setiap iPhone launching itu orang selalu greget buat beli? Bahkan ketika belum rilis, banyak orang yang rela keluarin kocek lebih mahal buat beli ke luar negeri dulu. Ya kalau memang duitnya lebih kenceng, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah, ternyata banyak juga yang gaya-gayanya elit, tapi ekonominya sulit. Kayak let's say gajinya UMR, mereka beli iPhone yang harganya 2 kali, bahkan sampai 3 kali lipat dari gajinya. Dan gak jarang, mereka sampai bela-belain pakai pinjol dan pay later, yang bunganya tuh gila-gila. Jadi apa sih spesialnya si iPhone ini? Kenapa sih bisa segitunya? Apakah ini soal teknologi? Gue rasa enggak. Banyak HP-HP Android yang harganya lebih affordable, speknya juga lebih gila, kameranya juga oke. Dan dari perspektif gue, iPhone tuh udah bukan sekedar HP. Dia tuh simbol status sosial, gaya hidup, bahkan buat beberapa orang, itu adalah identitas. Jadi mereka ada kastanya tersendiri. Makanya beli iPhone buat sebagian orang seringkali bukan karena butuh si fungsionalnya, tapi cuma pengen kelihatan berhasil aja. Dan di video ini gue bakalan bahas kenapa sih branding iPhone bisa ngena banget ke kita, terutama ke masyarakat yang juga menengah bawah. Jadi gini, orang mikir iPhone itu sekedar HP, padahal yang dijual Apple itu bukan sekedar kamera 48 megapiksel atau chipset super canggih yang bisa ngitung bunga pay later kalian. Yang mereka jual itu branding. Apple tuh ngerti banget manusia pengen berasa eksklusif, berkelas, berbeda dari orang-orang biasanya. Makanya, coba kalian bisa lihat iklan-iklan iPhone. Mereka jarang banget ngomongin spek. Dan mereka juga banyak pakai kata-kata kayak desain revolusioner, unik, paling intuitif. Dan karena branding ini dibangun bertahun-tahun, akhirnya orang gak beli karena butuh. Mereka beli karena FOMO, pengen diakui. Dan gilanya, branding kayak gini tuh kuat banget. Bikin demand-nya tuh nggak rasional. Kalian kira banyak orang-orang yang ngantri iPhone biar bisa multitasking dengan lancar? No. Nggak. Mereka ngantri biar bisa update story di depan iBox. Hashtagnya finally upgrade. Dan akhirnya branding mereka mulai melekat. Nah, ada fenomena dalam psikologi manusia yang namanya social comparison bias. Jadi pada dasarnya, manusia suka bandingin diri sendiri dengan orang lain buat jadi tolak ukur. Mungkin kita pernah ada di posisi yang kayak teman kantor upgrade iPhone, jadi kita mikir, gue juga harus ganti nih. Rasanya udah jadul deh. Padahal, HP lama juga masih lancar banget buat pemakaian sehari-hari. Terus ditambah lagi bandwagon efek. Semakin banyak orang yang punya iPhone di lingkungan tertentu, itu semakin besar tekanannya buat ikut-ikutan. Dan jangan lupa, ini Indonesia. Kita hidup di masyarakat yang masih gengsi oriented. Jadi mindsetnya, daripada malu, mendingan ngutang deh. Dan hasilnya, banyak orang yang kepikir buat beli dulu, mikir bayar belakangan. Jadi kalau ngomongin iPhone, ini bukan sebatas teknologinya aja. Jadi ini soal gimana masyarakat kita lebih takut dianggap ketinggalan. Jadi kalian beli iPhone sekarang, itu biar apa? Biar kelihatan keren, biar dibilang sukses, atau biar nggak kalah. Tapi yang kalian nggak sadar, itu sebenarnya ada cicilan yang nempel kayak mantan yang posesif. Kemudian rasa bersalah. Setiap kali habis gajian, langsung ludes buat bayar cicilan. Dan ini adalah biaya tersembunyi dari gratifikasi instan. Jadi kita rela bayar mahal demi kebahagiaan yang mungkin cuma sebentar, tapi akhirnya kita malah nggak mikirin masa depan. Yang pertama nggak bisa nabung buat dana darurat, terus nggak siap buat pengeluaran mendadak, dan yang paling parah, jadi ketergantungan sama kredit atau pay later. Tapi apa itu semua worth it? Jadi buat gaya sehari-hari, kalian harus kerja ekstra buat bayar selama mungkin setahun atau 2 tahun. Jadi kesimpulannya, terkadang kita sering lupa, hidup tuh bukan soal kelihatan keren di mata orang lain, tapi soal gimana kita bisa tidur tenang di malam hari tanpa kepikiran cicilan. Banyak orang yang kerja keras siang malam, tapi hasilnya habis buat bayar barang yang sebenarnya belum waktunya mereka punya. Bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak sabar. Dan mirisnya, kita udah terlalu biasa dimanjain sama budaya instan. Mau kelihatan keren,
ya kredit, mau liburan, ya pay later, mau self reward, ya tinggal swipe kartu aja. Tapi lama-lama, kalian bakalan sadar, kebahagiaan yang paling mahal itu bukan soal barangnya, tapi soal kebebasan. Kebebasan buat bilang enggak ke tekanan sosial. Kebebasan buat milih apa yang penting, bukan apa yang kelihatan wow. Kalian nggak perlu maksain buat beli iPhone terbaru buat dibilang sukses. Kalian cuma butuh kendali atas hidup kalian sendiri. Itu baru sukses yang sebenarnya. Oke, sekian video dari gua. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Gue Marjus Japari, sampai ketemu di video selanjutnya.